Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman, saya akan menyampaikan tentang sesuatu hal yang mungkin berguna bagi Anda semua yang sedang meraih sebuah harapan yang Anda inginkan ya. Ketika Anda ingin meraih sesuatu hal, maka pikirkan terlebih dahulu jangka panjangnya. Karena apa? Karena orang sukses itu ternyata itu saya belajar dari Tunggal Semaringin, kemudian orang-orang yang lainnya pun mereka mengatakan bahwa orang sukses itu punya ciri khas, dan salah satu ciri khasnya itu selalu berpikir panjang. Jadi ketika kita punya pemikiran ya, kita ingin menginginkan sesuatu hal, maka kita pikirkan jangka panjang terlebih dahulu. Apakah itu baik untuk kita? Apakah itu hanyalah nafsu saja? Karena kalau mamanya kita berpikir jangka pendek, maka kita akan terombang-ambing oleh keadaan dan sebagainya. Maka selalulah berpikir jangka panjang supaya kita menjadi orang yang sukses nanti di masa depan. Belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan tersebut. Jadi kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita lakukan supaya tidak salah ke sana. Selalu ingat bahwa segala sesuatu itu adalah perlu dari yang namanya proses. Kemudian ketika kita itu melakukan sebuah usaha, maka kita fokusnya itu jangan uang, karena uang kalau kita jadikan fokus maka biasanya pekerjaannya itu akan hancur berantakan. Maka dari itu fokuslah kepada sesuatu hal selain uang. Misalkan Anda ingin punya uang 10 juta, maka pikirkan kegiatan apa yang bisa Anda lakukan yang sana-sananya Anda bisa mendapatkan uang 10 juta. Nah, itulah yang difokuskan kegiatan untuk bisa memperoleh uang tersebut, bukan uangnya ya. Jadi fokusnya itu adalah kegiatan tersebut. Misalkan, oh dengan saya bisa memperoleh uang 10 juta itu bisa dengan menjahit ya, maka fokuslah menjahit. Berpikirlah bagaimana supaya jahitannya itu bisa berkualitas, dan kemudian selain yang berkualitas juga bisa memasarkan kepada orang lain, tahu target marketnya siapa, kemudian bagaimana untuk mengaksesnya, bagaimana untuk menawarkannya, dan yang lain. Semua itu difokuskan, jadi fokusnya itu tidak terhadap uang, tetapi fokusnya adalah kepada kegiatan yang mesti dilakukan pada hari itu. Karena sejatinya uang itu datang dari kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan apa yang kita lakukan yang berguna bagi orang lain, maka di situ akan timbul uang secara otomatis. Misalkan kita fokus di dalam menjahit, kita membuat produk yang berkualitas, produk yang bagus dengan kain yang bagus, jahitan yang bagus, kemudian modelnya trendy. Kemudian kita menghasilkanlah yang namanya produk baju tersebut. Kemudian kita pasarkan dengan metode tertentu yang banyak digunakan oleh orang-orang yang menjual baju. Kemudian akhirnya si pelanggan itu merasa terbantu dengan bajunya kita. Maka itulah di situ akan keluar yang namanya uang. Maka kita itu fokuskan kepada kegiatannya, bukan kepada uangnya. Bagaimana kegiatan tersebut secara maksimal bisa membantu orang lain, dan lebih banyak lagi orang lain yang terbantu dengan diri Anda. Semakin banyak orang yang terbantu di dalam kehidupannya, maka Anda akan semakin banyak uang yang bisa diperoleh. Oh, kalau dalam pakaian itu gak bisa secara langsung, saya harus di dalam bidang makanan. Jadi ingat, kalau umumnya kita itu berusaha, maka kita harus fokus kepada satu hal. Jangan fokus kepada banyak hal, karena manusia punya keterbatasan masing-masing. Maka dari itu, kalau umumnya kita itu adalah orang yang biasa, maka kita fokuskan sesuatu pada satu hal dan expert di situ, maka Anda akan bisa menjadi orang yang luar biasa. Kemudian untuk bisnis yang lainnya, Anda bisa menggunakan metode yang dinamakan dengan ekspansi. Jadi ketika Anda itu bisa grow di dalam satu bisnis, maka bisnis yang lainnya itu Anda jalankan dengan ekspansi, yaitu dengan investasi ya, dengan investasi kepada orang-orang yang sudah berkecimpung dalam bidang tersebut. Anda tanami modal di situ, kemudian Anda minta keuangannya dilaporkan setiap minggu ataupun setiap hari ataupun setiap bulan. Kemudian di situ Anda bisa mendapatkan persenan dari investasi yang Anda tanam di situ. Jadi fokusnya itu kepada satu bisnis, kemudian difokuskan. Kalau mau di dalam pakaian ya, khususnya orang Islam itu mengalami kendala yang dinamakan dengan aurat. Karena orang Islam itu sangat sensitif sekali dengan yang namanya aurat di dalam pakaian ini. Jadi harus benar-benar diperhatikannya, gak masalah. Karena apa? Karena di dalam pakaian pun bukan hanya pakaian ya, baju dalam
celana dalam dan sebagainya itu termasuk pakaian. Maka untuk orang Islam mungkin bisa bermain di dalam berbagai hal di dalam pakaian ini, bisa bermain di tasnya, bisa bermain di kaosnya dan sebagainya, dan itu yang diperbolehkan. Jadi jangan beralasan apapun karena semuanya itu pasti ada batasan-batasannya, seperti di dalam makanan juga ada batasan-batasannya. Misalkan kamu tertarik dengan orang-orang yang mereka itu membuat keripik dan kemudian mereka sukses di dalam pembuatan keripik tersebut, dan kemudian kamu merasa tertarik ingin mengikuti apa yang dilakukan karena ternyata dia bisa membeli mobil, bisa membeli motor dan sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan yang salah. Karena apa? Karena kamu telah yakin terhadap pekerjaan. Sedangkan yakin terhadap pekerjaan adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena kita itu harus yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pekerjaan? Jadi pekerjaan itu hanyalah ikhtiar kita untuk supaya kita itu bisa memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menjadi seorang penjahit dan kemudian kebanyakan orang penjahit itu adalah orang yang miskin-miskin, mereka nggak kaya, ya nggak masalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka menjadi seorang penjahit pun akan bisa menjadi orang yang sukses, seperti misalnya Zalora, kemudian Ortos, Uniqlo, Zara dan sebagainya. Mereka itu adalah bermain di bidang pakaian. Kemudian kalau momennya itu mereka itu gak mulainya dari jahit, ya apakah pakaian itu datang dari langit begitu saja? Ya tentu melewati jahit terlebih dahulu ya. Jadi kalaupun kamu sekarang menjahit ataupun profesi apapun, kamu tekuni saja dan kemudian menjadi expert di situ, dan kemudian yang terpenting adalah bagaimana kemampuan Anda itu bisa diketahui oleh banyak orang dan orang terbantu dengan adanya kemampuan Anda tersebut. Itu poinnya. Jadi jangan sampai kemampuan Anda itu hanya dinikmati oleh orang sekitar saja, tetapi bagaimana kemampuan Anda itu bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan ke mancanegara. Dengan seperti itu, Anda akan bisa memperoleh pasar yang banyak dan kemudian Anda bisa memperoleh kekayaan yang Anda harapkan. Terima kasih. Mungkin itu informasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.